Belum. Halo, gimana Pak? Halo. Yes. Oke, siap. Oke, oke. Yuk. Yuk. Yuk, sama yuk. Yuk, mulai. Oh ya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Ya, kita mulai ya acara hari ini. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, pimpinan UI, pimpinan Rumah Sakit UI, pimpinan organ, DGB, MWA, dan Senat Akademik, serta pimpinan fakultas, serta Bapak Ibu, guru besar, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas kehadirannya pada acara sosialisasi terkait fasilitas fast track di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Terima kasih nih di dalam ruang Zoom ada sekitar 224 dan hari ini Zoom kita buka sampai kapasitas 1000 ya. Kita juga masih menunggu untuk Bapak Ibu warga UI yang ingin bergabung di dalam ruang Zoom ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, acara akan dibuka oleh Bapak Muhammad Arif Budianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta.
Kami persilahkan Bapak Dr. Muhammad Arif Budianto, MN, untuk membuka acara pagi hari ini. Kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Bu Yasinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat Direktur Utama RSUI, Pak Dr. Ari Kusuma. Kemudian yang saya hormati eh, para profesor dan juga para dosen dan juga tenaga pendidikan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa hadir dan juga berkumpul pada Zoom hari ini pada acara sosialisasi pelayanan Fast Track RSUI. Ya, sebagaimana kita ketahui, peningkatan layanan kesehatan bagi Sivitas Akademika Universitas Indonesia merupakan salah satu komitmen utama dari Rektor Prof. Heri Hermansyah dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga produktivitas seluruh pegawai. Nah, program Fast Track RSUI ini hadir sebagai bagian dari upaya tersebut dengan tujuan adalah saat ini adalah untuk memotong waktu antrean, mempercepat akses layanan medis, serta memberikan pengalaman pelayanan yang lebih efisien dan nyaman bagi seluruh pengguna layanan RSUI, khususnya untuk warga UI. Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai manfaat dan juga mekanisme layanan fast track di RSUI bagi warga UI, serta membuka ruang diskusi bagi penyempurnaan dan juga perbaikan untuk kedepannya. Demikian mungkin yang saya sampaikan mewakili Pak Wakil Rektor Bidang 2, Pak Ahmad Gamal, yang sedang mewakili ataupun mendampingi Pak Rektor di dalam roadshow di Fakultas VIA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Arif Budianto sebagai Direktur SDM telah hadir juga di dalam ruang Zoom ini. Selamat pagi kepada Dr. Ari Kusumo Jenuarto, SPOG Subskinsos. Selamat pagi Pak Bapak. Kemudian ada juga tim Rumah Sakit UI. Terima kasih yang sudah bekerja sama dengan SDM UI. Nah, untuk selanjutnya kami ingin memberikan waktu kepada Direktur Umum Rumah Sakit UI, Bapak Dr. Ari Kusuma Januarto, untuk menyampaikan pesan-pesan gitu ya. Apa saja sih manfaat dengan adanya jalur fast track untuk fasilitas di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kami persilakan Bapak Dr. Ari Kusuma untuk Baik, terima hmm, kasih Bu Yesta. Eh, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir dan terutama mungkin yang dari eh, wakil Bapak Rektor serta jajarannya, juga para pimpinan fakultas dan unit kerja lingkungan Universitas Indonesia, dan khususnya untuk Pak Muhammad Arif. Terima kasih Pak sudah mempercayakan kami untuk turut memberikan pelayanan yang terbaik buat warga UI. Juga di sini kami hadir dengan beberapa direksi UI, direksi RSUI. Tentunya ada Dr. Dayat, kebetulan beliau adalah direktur pelayanan kami di sini. Dia nanti dengan timnya akan memberikan beberapa eh, menjawab pertanyaan atau hal-hal yang diperlukan penjelasan. Juga para hadirin sekalian yang berbahagia, ya warga UI yang saya hormati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu hari ini dengan acara sosialisasi layanan fast track warga UI di RSUI. Semoga pertemuan ini bermanfaat buat kita semua dan khususnya juga dalam meningkatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik dan optimal. Sebagai rumah sakit yang berada di lingkungan UI dan memang di bawah dari eh, naungan Universitas Indonesia, kami di bawah rektor, RSUI berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang tentunya pelayanan kesehatan yang baik,
yang unggul, tentunya berbasis riset, berorientasi pada kebutuhan pasien, karena ini penting sekali. Dan kami memahami warga UI, termasuk dosen, pendidikan, mahasiswa, alumni, bahkan ada keluarganya memberikan, kami harus dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan berkualitas. Karena kita tahu RSUI ini namanya juga UI ya, berarti ini milik kita semua, dan kita berharap warga UI bisa dapat terlayani di RSUI. Oleh karena itu, RSUI menghadirkan layanan Fast Track ini sebagai komitmen kami dalam memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi komunitas UI. Dan tentunya ini juga merupakan hal yang dipesan langsung oleh Pak Rektor, dan kebetulan kedua dewas kami juga Pak Gamal dan Pak Iwan merupakan Wakil Rektor. Jadi ini salah satu pesan dari beliau untuk kita bisa memberikan yang terbaik buat warga UI. Dan layanan Fast Track ini memang dirancang untuk memberikan pengalaman pelayanan yang lebih nyaman tentunya, yang lebih efisien, yang tentu yang berkualitas yang dapat diberikan. Dan sehingga RSU ini dapat menjadi rumah sakit yang pilihan utama buat para warga UI, dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan kami juga dalam hal ini, ayo mengajak semua sivitas akademi UI untuk memanfaatkan layanan ini. Ya, kami terus membuka ruang bagi masukan, saran bagi semua pihak untuk meningkatkan kualitas layanan kami. Dan tentunya komitmen kami ini untuk terus berinovasi, terus beradaptasi untuk kebutuhan masyarakat, terutama memberikan pelayanan terbaik. Dan tentunya mungkin layanan ini masih belum sempurna. Kami juga tahu perlu penyempurnaan. Insya Allah dalam perjalanan waktu ini kita bisa mendapat menerima masukan untuk lebih kami perbaiki lagi hal-hal yang khususnya memberikan pelayanan terbaik buat warga UI. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Dan semoga layanan Fast Track ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh warga UI dan memperkuat hubungan antara RSUI dan Universitas Indonesia dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Salam hormat dari saya. Terima kasih atas perhatian partisipasi hadirin sekalian. Dan mungkin nanti silakan kalau ada pertanyaan atau nanti ada penjelasan dulu dari para direksi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Ari Kusumo Januarto, spesialis obstetrik dan ginekolog Subginsos. Pertanyaannya boleh disimpan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kami akan memberikan waktu kepada Rumah Sakit UI untuk dapat memaparkan apa sih fasilitas fast track yang dapat diperoleh oleh warga UI. Kami persilahkan dari Rumah Sakit UI yang akan disampaikan oleh Kepala Instalasi Rawat Jalan, Nurse Juliana Grace Eka Pemasi, Skep Mkep SP Kep MB. Kami persilahkan Nurse Juliana. Ya, terima kasih banyak Bu Yasinta atas kesempatannya. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian? Sudah. Baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami dari Rumah Sakit Universitas Indonesia dengan saya sebagai Kepala Instalasi Rawat Jalan akan memaparkan sosialisasi layanan fast track bagi pegawai di UI. Yang pertama yang mungkin perlu kita pahami bersama di sini adalah, maaf. Mohon maaf atas kendalanya. Ya, yang perlu pertama kali kita pahami di sini Bapak Ibu, alur fast track ini merupakan percepatan alur layanan, khususnya pada layanan pendaftaran atau registrasi di rawat jalan.
Nah, alur fast track ini sendiri akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu alur fast track bagi UI Priority dan yang kedua, alur fast track bagi pegawai UI. Apa itu UI Priority? UI Priority sendiri adalah pejabat struktural UI yang terdiri dari rektor dan wakil rektor, direktur, kepala subdirektorat, kepala seksi, koordinator, kepala bagian, kepala asrama, kepala perpustakaan, deputi, dekan dan wakil dekan, guru besar, senat akademik, dan sampai dengan majelis wali amanat. Pasien yang masuk dalam kategori UI Priority ini akan mendapatkan kartu tanda pengenal sebagai penanda layanan fast track di RSUI. Data UI Priority sendiri yang sudah kami terima dari SDM UI saat ini Mohon izin menyelah. Mas, Iya. ini PPT-nya tidak bergerak nampaknya. Sudah di slide yang cukup. Sekarang di kita masih tampil di slide nomor 2. Oke. Mas Kris, izin boleh saya bantu untuk share screen? Silakan Mbak Mala. Kayaknya agak sulit di saya. Ya, baik. Izin, apakah sudah terlihat? Ya, Ya, terlihat sudah. Mbak. Baik. Bisa next ke slide kedua lagi, saya akan ulangi sekali lagi ya. Oke, baik. Slide yang ketiga ya, UI Priority. Nah, baik Bapak Ibu, UI Priority di sini adalah pejabat struktural UI yang tadi sudah saya sampaikan terdiri dari rektor, wakil rektor, direktur, kepala subdirektorat, kepala seksi, koordinator, kepala bagian, kepala asrama, kepala perpustakaan, deputi, dekan dan wakil dekan, guru besar, senat akademik sampai dengan majelis wali amanat. Pasien-pasien yang masuk dalam kategori UI Priority ini nantinya akan mendapat kartu pengenal sebagai penanda layanan fast track di RSUI. Data UI Priority ini sudah kami terima dari SDM UI sejumlah 730 pegawai. Next, Mbak Mala. Alur fast track bagi UI Priority ini, lokasi registrasinya nanti akan berada di gedung administrasi lantai 1 atau yang namanya klinik eksekutif. Jadi nanti Bapak Ibu ketika datang ke RSUI, kemudian melihat nih ada namanya gedung administrasi. Nah, untuk pendaftaran UI Priority bisa dilakukan di sana. Nah, di sini ada dua jenis penjaminan. Apabila nanti bagi pasien dengan UI Priority ini menggunakan jaminan BPJS Kesehatan, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, sudah harus memiliki rujukan aktif terlebih dahulu ke RSUI. Dan yang kedua, pasien tersebut sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu di Mobile JKN atau Pojok JKN RSUI. Kemudian, apabila pasiennya dengan jaminan umum atau pembayaran mandiri, ketika nanti datang di gedung administrasi, bisa langsung menggunakan mesin APM atau anjungan pendaftaran mandiri. Nah, mesin APM ini dapat digunakan baik bagi pasien lama maupun pasien baru, baik dengan sudah melakukan perjanjian sebelumnya atau pasien-pasien yang datang langsung ke lokasi pada hari tersebut atau walk-in. Nah, setelah datang ke APM nanti akan memilih garantor atau penjamin dari pembiayaannya. Bisa dipilih umum nanti ya Bapak Ibu di mesin APM tersebut. Nah, apabila nanti ingin mengganti garantor itu juga bisa dilakukan nanti di kasir. Misalnya, oh saya mau ganti ke alumni UI atau saya mau ganti ke warga UI, itu bisa dilakukan di kasir karena ini akan berikatan dengan diskon yang diberikan oleh RSUI terkait garantor tersebut. Nah, di sini ada bagannya ya Bapak Ibu. Jadi, apabila pasien UI Priority, misalnya dengan jaminan BPJS Kesehatan, tetap melakukan pendaftarannya nanti di mesin APM. Apabila berhasil, langsung menuju ke poli yang melayani BPJS Kesehatan. Ada di lantai 1 maupun di lantai 2 gedung hospital. Kemudian, kalau misalnya gagal melakukan pendaftaran di APM,
nanti pasien akan mengambil antrian di mesin antrian dan ada pilihannya pegawai UI dan di sini akan kami prioritaskan untuk dilayani terlebih dahulu. Nah, demikian juga dengan pasien penjaminan yang lainnya, misalnya penjaminan umum. Kalau penjaminan umum dan pasiennya adalah pasien lama RSUI, maka bisa langsung melakukan pendaftaran di mesin APM. Sama seperti pasien BPJS tadi, apabila berhasil langsung menuju ke poli yang dituju. Namun kalau gagal, nanti akan melakukan pendaftaran secara manual di tim registrasi atau tim admisi, stafnya, dengan mengambil antrian di mesin antrian dan memilih opsi pegawai UI. Untuk pasien baru dengan jaminan UI, pasien baru dengan jaminan umum bisa langsung mengambil antrian untuk melakukan registrasi di staf admisi dan sekali lagi nanti memilih opsi yang ada tulisannya pegawai UI agar bisa diprioritaskan pemanggilannya oleh staf admisi kami. Sedangkan untuk pasien-pasien yang menggunakan guarantor atau jaminan asuransi, tidak menggunakan APM atau mesin anjungan pendaftaran mandiri, tapi langsung menuju ke nomor antrian, ke mesin antrian, memilih antrian pegawai UI dan nanti akan diproses pendaftarannya oleh staf admisi kami di klinik eksekutif untuk pasien-pasien yang UI priority, yang struktural tadi. Oke, berikutnya Mbak Mala. Sedangkan untuk pegawai UI sendiri adalah non-struktural UI, entah itu dari dosen, tenaga pendidik, maupun staf dari seluruh fakultas yang ada di UI. Nah, data UI Priority yang sudah kami terima dari SDM UI saat ini sejumlah 4.095 pegawai. Pasien yang masuk dalam, mohon maaf ini bukan UI Priority, pasien yang masuk ke dalam kategori pegawai UI ini nanti akan mendapatkan kartu pengenal secara digital yang akan diproses oleh IT dari RSUI sebagai penanda layanan fast track di RSUI. Next. Nah, alurnya seperti apa untuk yang pegawai UI, yang non-struktural? Nah, lokasi registrasinya yang pertama, bagi pasien dengan jaminan umum atau asuransi dapat langsung menuju ke gedung entrance. Nah, jadi di sampingnya gedung administrasi RSU itu ada tulisan gedung entrance. Bisa langsung masuk ke sana dan nanti ada lift nih, lift yang di dekat koperasi warna hitam. Dindingnya nanti langsung menuju ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini nanti pasien-pasien dengan penjaminan umum atau mandiri ini sama seperti tadi yang di UI Priority tetap menggunakan mesin APM dulu untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Kalau pasien lama menggunakan APM, baik dia sudah melakukan perjanjian via website ataupun via WhatsApp melalui CS atau bisa juga walk-in. Ketika walk-in, misal tanpa perjanjian, bisa juga langsung melakukan pendaftaran di anjungan pendaftaran mandiri. Nah, kemudian nanti guarantornya bisa dipilih umum di mesin APM tersebut. Apabila nanti Bapak Ibu ingin mengganti tadi ya guarantornya misalnya dengan alumni UI atau misal menggantinya dengan warga UI karena terkait tadi ada diskon, bisa diinformasikan ketika nanti akan close billing atau melakukan pembayaran di kasir. Nah, berikut bagannya. Sama seperti yang UI Priority tadi, cuman bedanya lokasi pendaftarannya. Kalau UI Priority tadi kan di klinik eksekutif ya, gedung administrasi lantai 1. Sedangkan kalau yang pegawai UI yang non-struktural ini dengan jaminan umum atau asuransi, yang pertama saya jelaskan yang umum dulu ya. Yang umum, kemudian pasien lama bisa langsung tadi ya naik ke lantai 3 gedung entrance dan menuju ke klinik anggrek namanya. Nanti akan ada plang besar tulisannya klinik anggrek dan melakukan pendaftaran di mesin anjungan pendaftaran mandirinya. Kalau berhasil langsung diarahkan ke poli yang memang sudah ada di sekitar tempat pendaftaran di mesin anjungan pendaftaran mandirinya tersebut, udah di satu lokasi. Namun kalau gagal nanti bisa bertemu dengan staf admisinya dengan mengambil nomor antrian dan opsinya adalah pegawai UI. Nah, kalau nanti opsinya pegawai UI akan kami prioritaskan untuk dilayani terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya pasiennya jaminan umum dan pasien baru belum pernah terdaftar sebelumnya di RSUI, maka tidak perlu menggunakan APM, tapi langsung mengambil antrian di mesin antrian dan opsinya adalah pegawai UI. Di staf admisi baru nanti setelah diregistrasikan oleh staf
admisi akan diarahkan ke poli yang dituju. Sedangkan kalau menggunakan asuransi, tidak menggunakan mesin APM, tapi langsung nanti mengambil antrian lagi di mesin antrian, pilih opsi pegawai UI, diproses oleh staf admisi, dan nanti akan langsung menuju ke poli masing-masing. Oke, berikutnya Mbak Mala. Oke. Nah, berikutnya kalau pegawai UI-nya menggunakan jaminan BPJS Kesehatan. Nah, gimana nih caranya? Ya, registrasinya sama di gedung entrance, tapi lantai 1. Tadi yang membedakan kalau umum asuransi di gedung entrance lantai 3, kalau yang BPJS dia di lantai 1. Sama ya tadi ketentuannya ada term and condition nih kalau untuk yang BPJS. Yang pertama dia sudah tadi ya punya rujukan aktif ke RSUI dan sudah terlebih dahulu nih membuat perjanjian baik di mobil JKN ataupun di pojok JKN RSUI. Nah, kalau pegawai UI dengan BPJS Kesehatan ini, ketika dua syarat ini rujukan aktif dan sudah melakukan perjanjian di mobil JKN ataupun pojok JKN RSUI, maka nanti ketika datang tetap sama menuju ke anjungan pendaftaran mandiri, ke mesin APM dulu nih. Ketika sudah dilakukan registrasi di APM, berhasil langsung menuju ke poli. Kalau poli untuk layanan BPJS itu ada di lantai 1 dan lantai 2 gedung hospital. Nah, gimana kalau gagal? Kalau gagal sama tadi ya, mengambil nomor antrian dengan opsi pegawai UI, kemudian nanti akan diprioritaskan pemanggilan untuk layanan admisinya, registrasinya oleh staf admisi, dan setelah selesai melakukan registrasi, nanti akan menuju ke poli yang dituju. Next. Syarat dan ketentuan ya. Yang pertama, pelayanan registrasi ya. Tadi kan di awal ditekankan kalau pelayanan fast track ini memang untuk registrasi. Nah, tetapi di sini kami memberikan juga pelayanan untuk ininya polinya. Nah, poli eksekutif tadi yang ada di lantai 1 gedung administrasi di klinik eksekutif. Jadi selain registrasi, kami juga akan memberikan pelayanan kepada pasien khusus untuk UI priority yang sejumlah 74 pegawai dengan jabatan sebagai berikut: rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan direktur. Ya, tadi kan di awal memang sudah disampaikan UI priority itu ada 430-an orang. Nah, yang akan kami layani registrasi dan juga pelayanannya di klinik eksekutif itu ada kurang lebih 74 dengan jabatan yang terlampir. Nah, kalau yang lainnya gimana nih yang udah masuk ke pejabat struktural tetapi di luar 74 orang ini, di luar rektor, wakil rektor, dekan, wadek, dan direktur. Ya, ada catatannya. Yang pertama, apabila ingin dilayani nanti tetap di eksekutif. Di eksekutif apa sih yang ininya yang membedakan? Nanti akan didampingin oleh LO. Jadi akan ada LO yang mendampingi ketika misalnya nanti pasien bertemu dengan dokter, kemudian untuk obat-obatannya juga akan diantarkan oleh farmasi. Kalau misalnya nanti ada mau ngambil darah, pemeriksaan laboratorium, nanti petugas labnya yang akan turun langsung ke klinik eksekutif untuk mengambil darah. Ataupun kalau misalnya nanti ingin melakukan pemeriksaan radiologi, juga akan ada jalur khususnya didahulukan menuju ke radiologi, seperti itu. Nah, tadi ya selain didampingi oleh LO dan skema pembiayaannya mengikuti tarif klinik eksekutif. Dan ini hanya berlaku untuk umum dan asuransi. Jadi gimana nih Bapak Ibu yang di luar 74 pegawai UI priority ini? Saya pengen tetap dilayani di klinik eksekutif. Nggak apa-apa, bisa. Kami akan memfasilitasinya dengan tadi ya, skema pembiayaannya pasti akan mengikuti tarif dari klinik eksekutif. Kemudian yang kedua, kalau misalnya, oh enggak deh, saya mau pakai ini aja umum asuransi yang sesuai dengan ininya benefit saya, akan diarahkan ke klinik anggrek. Klinik anggrek ini ada di gedung hospital lantai 3 ya. Dan kami akan memberikan percepatan antrian layanan ketika bertemu dokter di poli ya untuk para pejabat struktural yang masuk ke UI priority ini. Jadi sekalipun dia tidak dilayani nanti di eksekutif, tapi ketika dia dilayani di anggrek, selain registrasinya, kami juga akan mengupayakan untuk percepatan layanan bertemu dengan dokter di poli anggreknya yang ada di lantai 3 gedung hospital. Demikian juga dengan yang BPJS, jadi nggak usah khawatir nih Bapak Ibu. Jadi kalau BPJS ntar gimana ya? Oh, BPJS tetap juga akan kami prioritaskan. Walaupun registrasinya nanti di klinik eksekutif di gedung administrasi lantai 1, tapi ketika akan mendapatkan pelayanan di poli yang ada di lantai 1 dan lantai 2 gedung hospital, kami tetap akan mengupayakan
prioritas ya, maksudnya prioritas untuk bertemu dengan dokter di polinya. Nah, sedangkan di sini ada catatan ya Bapak Ibu, kalau layanan rehab medik dan dental baik umum, asuransi maupun BPJS, dia masih tetap dilayani. Yang untuk rehab medik ada di gedung administrasi lantai 3 dan kalau untuk dental gigi ada di gedung hospital lantai 4. Nanti Signase, kemudian Map Directory semuanya akan kami siapkan untuk mempermudah Bapak Ibu agar supaya ketika menuju ke Poli ini nggak akan kebingungan, dan juga nanti produk knowledge-nya juga akan sudah kami sosialisasikan di internal RSUI agar supaya nanti kalau misalnya memang ada yang merasa masih kebingungan atau yang perlu ditanyakan, insya Allah nanti staf kami semua dari depan sampai dengan belakang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, next Mbak Mala. Oke, terima kasih. Ini ada slide terakhirnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini akan banyak ya pertanyaan yang mungkin muncul di benak Bapak Ibu sekalian. Kami akan buka sesi diskusinya untuk bisa menjadi input, masukan bagi kami di RSUI untuk menjalankan layanan fast track ini. Ya, terima kasih Nurse Grace atas paparannya. Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu, kami buka 2 sesi untuk tanya jawab. Di samping mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari kolom chat ya. Satu sesi pertanyaan, satu sesi ada 3 pertanyaan. Kami dahulukan untuk yang raise hand. Kami persilakan, kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ya, sambil menunggu, boleh. Ini ada pertanyaan, Sis Grace. Apakah dari Vaskes pertama bisa langsung ke RSUI? Kemudian yang kedua, apakah materinya nanti bisa di-share? Demikian, Sis Grace mau dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Yasinta. Untuk materi nanti bisa kami serahkan ya untuk di-share kepada peserta untuk bisa dibaca-baca kembali nanti agar supaya bisa lebih paham terkait alur ini. Kemudian untuk layanan BPJS ya, mungkin saya bisa dibantu oleh Mbak Mala. Mbak Mala, kalau untuk terkait dari BPJS apabila ini bisa langsung dari FKTP apa seperti apa Mbak Mala? Ya, izin bantu menjawab. Kalau untuk FKTP, apakah bisa langsung ke RSUI? Karena sekarang RSUI sudah masuk kelas A, jadi mungkin akan susah. Harus berjenjang terlebih dahulu. Memang harus melalui rumah sakit baik yang kelas C maupun kelas B, baru bisa dirujuk ke rumah sakit UI seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa case khusus yang bisa dirujuk ke rumah sakit UI. Itu memang juga diagnosa-diagnosa yang memang tidak dapat ditangani di tipe C dan tipe B. Jadi mau tidak mau harus bisa dapat dirujuk ke rumah sakit tipe A. Jadi PPB memang tidak banyak untuk yang case seperti itu. Jadi sementara memang karena rumah sakit UI sudah kelas A harus dengan berjenjang melalui rumah sakit kelas C atau kelas B terlebih dahulu. Demikian. Ya, baik. Terima kasih. Ini sudah ada 2 orang yang resen, Ibu Imelda Sianipar dari Fakultas Kedokteran dan Pak Imam dari Farmasi. Kami persilakan Ibu Imelda untuk membuka mic-nya. Apakah suara saya jelas? Ya, jelas. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi saya coba dulu ya. Yang pertama, kebetulan undangan sosialisasi ini saya dapatkan dari grup asesor UI. Tentunya SDM ada di sana. Apakah struktural itu termasuk dalam tim asesor UI juga? Karena undangan sosialisasi ini diterima di grup tim asesor. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dikatakan senat akademik masuk dalam 700 berapa ratus UI priority tadi. Apakah senat akademiknya senat akademik UI yang di universitas atau termasuk dalam senat akademik fakultas? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Silakan, Ses. Ya, baik, terima kasih. Ya, Dok Email. Kalau untuk yang ini ya, tadi terkait dengan apa tadi ya, asesor ya, kalau saya nggak salah, yang data yang kami peroleh dari SDM itu 730 orang. Mungkin nanti bisa di ini ya, lebih diperkuat ya jawabannya dari eh, rekan-rekan yang ada di SDM UI. Kalau di sini sih memang saya belum melihat ada tertulis terkait ini ya, Dok ya, untuk asesor karena tadi sesuai dengan yang ada di slide saya.
Ya, di slide-nya itu kalau yang untuk UI priority, kalau nggak salah itu jabatan-jabatannya, kelas jabatannya ada yang terkait dengan deputi, kemudian kepala perpustakaan, kepala asrama, seperti itu. Dan saya memang belum tidak membaca sebenarnya ada keterangan untuk asesor. Mungkin nanti bisa lebih ini ya diperjelas oleh dari SDM UI sendiri. Kemudian yang kedua untuk senat ini ya senat akademik ya dok email. Kalau juga saya baca memang yang tertulis hanya senat akademik, tapi saya kurang paham juga sebenarnya apakah ini senat akademik universitas atau dari yang fakultas. Seperti itu sih dok, kami memperoleh nama-namanya memang langsung dari SDM UI, seperti itu. Baik, terima kasih Ya, Bu Bu Juliana. Yasinta, mungkin saya Silakan Pak mencoba Arif. mengklarifikasi. Jadi memang untuk saat ini yang menjadi UI priority adalah pimpinan UI, kemudian Senat Akademik UI, kemudian MWA, dan juga guru besar. Jangan kalaupun asesor itu mungkin sebagai warga UI. Demikian. Nah, baik Pak Arif, terima kasih atas konfirmasinya. Baik, Ini pelayanannya mungkin ini untuk tahap pertama gitu ya, dok. ya. Ya mungkin nanti ada yang lainnya gitu ya. Nah, ini untuk yang sudah resen kedua adalah Pak Imam dari Farmasi. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Yasinta. Apakah suara saya terdengar baik? Terdengar. Eh, ada 3 pertanyaan. Ini yang pertama dulu ya, karena menyambung pertanyaan yang sebelumnya dari Bu Imelda. Eh, apakah struktural yang dimaksud itu tadi sih memang sudah dijabarkan ya. Kalau untuk fakultas itu dekan dan wakil dekan. Nah, apakah disebutkan juga yang di awal itu untuk setingkat koordinator, itu apakah koordinator dan kepala seksi di tingkat PAU saja atau sampai dengan tingkat fakultas? Kemudian termasuk SAF dan DGB, itu juga apakah termasuk yang di tingkat fakultas atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oh ya sebelumnya saya apresiasi dulu atas program priority ini atau akses fast track ya yang sudah dicanangkan oleh DSDM UI dan Rumah Sakit UI tentunya kami apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, ini terkait bagaimana prosedur jikalau pada saat antrian di poli yang sama eh, antara di luar dari 74 yang yang rektor dan wakil rektor tersebut ya di direksi dan segala macam. Kalau nanti bertemu dengan pegawai gitu ya, ini prioritasnya apakah di leveling lagi atau tidak gitu pemanggilannya untuk ke poli berikutnya gitu. Kemudian yang ketiga, mohon juga dipertimbangkan terkait pemanfaatkan akses infrastruktur yang ada di RSUI. Yang dimana kita tahu saat ini untuk akses parkir motor di RSUI itu sepertinya sudah menggunakan vendor pihak ketiga ya. Jadi ini mohon aksesnya juga bisa diberikan kepada kami sebagai pegawai Sivitas Akademika UI. Juga kami yang di rumpun ilmu kesehatan itu ada akses jembatan yang menghubungkan ke RSUI. Ini sejujurnya tidak bisa dimanfaatkan sampai sama sekali sampai dengan saat ini. Jadi ini mohon dibuka aksesnya untuk kami yang ada di gedung RIK agar bisa melakukan akses secara langsung ke RSUI. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam. Ini ada 2 pertanyaan ya dari untuk SDM dan untuk RSUI. Kami persilakan dulu mungkin untuk Pak Arif Ya, baik. mengkonfirmasi. Tadi saya konfirmasi ulang bahwasanya untuk saat ini, tahap pertama ini adalah untuk pimpinan di PAU, baik itu direktur maupun kasubdit dan juga kasih. Nah, untuk di tingkat fakultas, mungkin kami akan coba evaluasi dulu pada tahap ini, bagaimana kapasitas yang ada di RSUI dan juga usulan dari fakultas. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Pak Aris atas konfirmasinya ya. Jadi ini baru tahap pertama gitu ya, uji coba gitu ya. Nanti akan diperluas. Kami persilakan subscribe terkait fasilitas yang ada di RSUI. Ya, ya Pak Imam, tadi ada pertanyaan gimana nih kalau bentrok antara misalnya pasien dengan status identitasnya sama-sama pegawai UI di poli yang sama, seperti itu. Siapa yang mau diprioritaskan terlebih dahulu? Pastinya yang akan mengambil nomor antrian terlebih dahulu, seperti itu. Misalnya kan nggak walaupun memang nanti misalnya ada Pak Imam nih datang duluan kan, oh
terus mengambil nomor antrian ke staf ini, ke admisi untuk didaftarkan. Kemudian ada yang berikutnya. Nah, itu sudah terdaftar. Maksudnya sudah masuk ke dalam sistem kami. Ketika nanti sampai ke poli, siapa sih ini akan didahulukan? Pasti sesuai dengan tadi waktu dia melakukan apa namanya antrian ke staf admisinya. Seperti itu, Pak. Pasti sudah ada ininya, ada datanya yang akan masuk ke kami dan sesuai nanti disesuaikan dengan waktu kedatangan ketika saat melakukan antrian di staf admisi. Kemudian yang kedua yang terkait dengan parkir motor ya Pak ya. Ya ini bisa menjadi masukan juga bagi kami di RSUI. Terima kasih banyak Pak Imam untuk masukannya. Nanti akan kami tindak lanjuti. Untuk sampai saat ini sih memang dari kami sendiri di staf juga memang untuk layanan pihak ketiga ini memang melakukan ini ya. Ada iuran tahunan sih juga nanti seperti apa yang akan dilakukan mekanismenya agar supaya semua Nurse Grace terputus. nanti ya staf ada di baik di RI dan yang ya. Oh, oke, saya lanjut ya. Yang berikutnya yang terkait dengan ini ya, pintu akses nih dari RIK, kemudian yang menuju ke ini ke RSUI. Sependek memang saya tahu, memang itu ada waktu buka dan tutupnya. Sependek yang saya tahu, memang selama jam operasional dari ini, dari pelayanan yang ada di RIK. Kalau selama ini misalnya saya menjadi ngajar di RIK di lab maupun di kelas memang kurang lebih jam 8 juga sudah dibuka, nanti kurang lebih jam 4 sore ditutup. Nah, ini jadi masukan juga bagi kami ya Pak Imam ya. Kalau yang selama ini memang sih staf pengajar yang juga adalah staf di RSUI yang masih mendapatkan akses untuk bisa dari RIK menuju ke RSUI. Kalau misalnya nanti akan pengembangannya untuk staf lainnya selain dari staf pengajar yang ada di RSUI maupun yang ada di RIK nanti akan menjadi masukan juga bagi SDM di RSUI bagaimana untuk upaya pengembangan ke depannya. Terima kasih banyak Pak Imam atas masukannya. Terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin ya saya bacakan ya, Nurse Juliana, untuk pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ini ada pertanyaan juga, apakah InHealth kelas 2 kenapa tidak bisa digunakan di RSUI? Itu yang pertama. Kemudian, apakah pegawai UI untuk fast track-nya apakah bisa digunakan di semua poli atau poli tertentu saja? Kemudian untuk diskon ini bagaimana, berapa gitu? Ada yang bertanya. Terima kasih. Ya, kalau untuk asuransi nanti akan dijawab oleh Mbak Mala. Saya akan jawab untuk ini poli mana aja sih yang bisa dilayani fast track-nya. Insya Allah kami akan melayani fast track ini di seluruh poli. Jadi tidak ada pembatasan, oh hanya poli-poli tertentu saja. Tadi sudah saya paparkan juga garantornya pun, baik dia nanti BPJS Kesehatan, kalau UI Priority akan kami upayakan juga untuk mendapatkan layanan fast track ketika bertemu dengan dokter di poli. Seperti itu. Jadi entah itu BPJS maupun umum asuransi bagi yang UI Priority, tidak hanya diregistrasi, bahkan sampai dengan bertemu dengan dokter di poli akan kami upayakan untuk fast track. Kemudian berikutnya tadi mohon maaf Bu ya Sinta, saya lupa yang terakhir. Diskon? Oh diskon, iya. Kalau menggunakan tadi warga UI sama alumni UI ya, nanti mohon dikoreksi Mbak Mala kalau saya keliru, kurang lebih dapat 10% diskonnya. Nah, jadi kan ini memang dalam pengembangan di IT kami ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika mau memilih garantor nih di mesin APM, memang belum akan muncul warga UI dan alumni UI. Jadi bisa pilih umum aja dulu nih ya. Kalau yang nggak mau menggunakan asuransi, pilih umum aja dulu. Nanti pas close billing ke kasir, sampaikan saya mau ganti ininya jaminannya ke alumni atau ke warga UI. Nanti akan dapat diskon kurang lebih 10%. Seperti itu Bu. Kalau untuk yang tadi Mandiri InHealth kelas 2, kenapa nggak bisa digunakan di RSUI? Mohon bantuannya Mbak Mala untuk yang bagian asuransinya. Baik, terima kasih, Nurse. Untuk asuransi Mandiri InHealth yang belum kami bisa terima dengan kategori kartu silver. Jadi kalau InHealth kan dia ada beberapa kategori InHealth Mandiri InHealth Managed Care. Jadi ada beberapa kategori kartu, ada yang silver, gold, platinum, sama diamond. Nah, yang kami belum bisa terima, memang ini hasil evaluasi dari InHealth-nya sendiri, itu untuk silver masih belum dapat kami terima sampai saat ini. Tapi memang masih dalam proses negosiasi kembali agar rekan-rekan kita semua pegawai UI yang memiliki kartu asuransi Mandiri InHealth Silver juga dapat kami terima. Jadi masih dalam proses negosiasi dengan InHealth. Jadi sementara masih belum bisa mengakses seperti itu. Tapi kalau kartunya yang gold, yang platinum atau diamond sudah bisa.
Demikian. Insya Allah Mei itu akan bisa tantangan kontrak dengan Inhale lagi untuk silver. Baik, terima kasih dokter. Ya, Terima insya kasih Allah Mei. Dr. Ahmad. Jadi Bapak Ibu pengguna InHealth kelas 2 yang silver bisa nanti setelah Mei gitu ya, Dr. Ahmad. Siap, Bu. Iya, terima kasih. Baik, kami buka sesi kedua, 3 pertanyaan. Kami persilakan untuk raise hand. Izin Bu Yasinta, mungkin ini banyak pertanyaan. Apakah fasilitas ini berlaku untuk pegawai saja atau untuk keluarga? Nah, ini juga termasuk juga untuk diskon. Ini banyak sekali pertanyaan terkait ini. Mungkin bisa dijawab terlebih Baik, dahulu. Terima kasih. terima kasih Mas Yusuf. Jadi untuk keluarga apakah berlaku untuk apa namanya layanan di Rumah Sakit UI? Iya, untuk fast track untuk layanan untuk keluarga apakah bisa dapat layanan ini juga? Bisa. Untuk keluarga inti, suami, istri, dan anak dibuktikan dengan apa? Dengan kartu keluarga. Seperti itu. Dan untuk diskonnya seperti apa? Sejauh ini kalau menggunakan warga UI, baik juga keluarga bisa dapat. Alhamdulillah ya, dapat diskon 10% ya, Nurse. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin yang terlewat di kolom chat? Ada lagi atau mungkin, oh ini ada yang resen satu. Siapa nih resen? Ibu Freti Ayu, kami persilahkan. Tadi yang resen siapa, Mas Yusuf? Nggak ada sih. Mungkin kita lanjut baca yang dari ini aja, Bu. Dari Ya, kolom kita chat. baca 3 deh. Siapa pertanyaannya? Ini terkait, ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga. Mungkin ini terkait apakah ada percepatan layanan lain mungkin dalam menunggu obat atau dalam penyelesaian asuransi ini. Nah, kemudian ya baru itu sih. Ada lagi nanti. Mungkin boleh dijawab dulu tadi. Apakah ada percepatan lainnya termasuk menunggu obat dan lainnya? Ya, ya Pak Yusuf untuk menunggu obat, kemudian juga untuk ini ya proses verifikasi asuransinya, kami usahakan juga ini semua juga akan masuk dalam layanan fast track kami. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ya, izin menambahkan mungkin dari Nes Grace juga, kalau untuk saat ini memang kami lagi dalam upaya untuk menjadikan prioritas juga bagi pegawai UI, khususnya di proses pengesahan asuransi. Jadi sambil berjalan Bapak Ibu semuanya, jadi sambil kita melakukan fast track registrasi, nanti sambil berjalan kita juga evaluasi untuk yang pengesahan asuransi maupun di kasirnya. Jadi kami juga mohon masukan kira-kira poin-poin apa yang dapat kami evaluasi di depannya selanjutnya. Baik, Bapak Ibu mungkin menambahkan juga untuk kartu priority ataupun kartu fast track-nya nanti akan kami distribusikan melalui SDM fakultas. Jadi tadi mungkin bertanya-tanya kartunya di mana, seperti apa. Nanti mungkin setelah selesai acara sosialisasi ini akan kami distribusikan melalui fakultas SDM fakultas masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Yusuf dan Nurse Juliana Grace. Apakah ada tambahan lagi Bapak Ibu atau Pak Arief, pesan-pesan terakhir sebelum kita selesaikan acara sosialisasi hari ini? Dari pihak rumah sakit, apakah Mungkin ada satu lagi, pertanyaan? Nurse Grace, pertanyaan kami tadi. Sementara ini kan mungkin tadi untuk yang fast track, e-card-nya kan belum siap. Apakah memungkinkan kalau kita masih diterima kalau menggunakan membawa kartu UI? Ya, 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 Nemtek UI ya Pak. jadi masih Kartu boleh ya. pegawai ya? Jadi Ya. kalaupun belum ada e-card-nya, teman-teman mungkin bisa membawa kartu pegawai pada saat melakukan registrasi di RSUI. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, ini ada satu yang resen. Boleh ya? Ibu Nini Mujihartini Sama sama Ibu. Ibu Ya, Ya, sama Ibu Feli. ya. Kami persilakan Ibu Nini. Terima kasih. Pertanyaan saya tadi saya telat join ya. Untuk GB berarti nanti ada kartunya yang akan dibagikan. Kemudian untuk pertama nanti masih kalau kartu belum dapat bisa menggunakan kartu ID UI ya. Nah, jadi karena saya tadi telah join, jadi kurang jelas yang di awal karena kita sudah dikasihnya itu sudah 30 menit berlangsung ininya apa linknya.
Jadi mohon nanti kalau memang recordnya akan dikirim itu mau dikirim ke lewat apa ya gitu, by email atau Kan masuk ke SDM. SDM Fakultas, Bu. Ya, Nanti SDM Fakultas. recordingnya kami kirimkan melalui SDM Fakultas atau juga bisa diakses di YouTube-nya DSDM UI. Jadi mungkin nanti recordingnya Oh ya ya dapat ya, di ada YouTube-nya ya. DSDM UI. Betul. Oke, terima Ada. kasih. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama, Bu. Selamat siang. Jadi nanti recordingnya akan kami upload di web dsdm.uiacid, bisa dilihat di sana. Kemudian untuk PPT-nya akan kami share melalui SDM Fakultas masing-masing. Silakan Ibu Riveli. Iya, terima kasih Mbak Yasinta. Maaf off cam. Eh, Nurse Juliana ini jadi kalau untuk layanan tuh yang pernah saya rasakan gitu ya, itu di IGD yang agak agak sedikit apa ya istilahnya kita menunggu lama gitu dan terkadang tidak memperoleh kejelasan. Itu penjelasannya apa, penyakitnya apa dan lain sebagainya. Jadi pernah ada salah satu dosen itu bisa dari pukul dia masuk pukul 2 sampai pukul 7 malam itu tidak ada kejelasan nurse. Jadi apakah memang priority ini juga atau fast track ini berlaku juga untuk IGD ya nurse? Karena kan kalau IGD kan seharusnya memang apa cepat untuk dilayani. Terima kasih banyak ya jawabannya. Terima kasih juga apa apresiasi juga programnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yasinta. Sama-sama, terima kasih Bu Riveli. Silakan Nurse Juliana. Ya, Bu Reveli, untuk IGD sendiri, layanan fast track ini kami tetap akan menggunakan kajian berdasarkan triase. Apakah ini triase hijau, kuning, atau merah berdasarkan kegawat daruratannya. Nah, apa yang bisa kami upayakan untuk pasien-pasien baik UI prioritas maupun pegawai UI ketika berada di IGD dan ada indikasi atau disposisinya nanti ke rawat inap, yaitu mendapatkan prioritas untuk lebih cepat naik ke rawat inapnya. Seperti itu yang mungkin saya jelaskan saat ini. Ke Dr. Asifa sepertinya ada di Zoom ya dok ya, Kepala Instalasi IGD kita. Kalau untuk perawatan di layanan di IGD, semoga saya juga nggak miss ya Dr. Asifa ya, karena pastinya akan tetap meninjau atau berdasarkan tadi ya dari kategori kegawat daruratannya melalui triase. Tetapi yang kami bisa upayakan untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ada di struktural UI maupun pegawai UI apabila nanti disposisinya untuk dirawat inap maka akan mendapatkan prioritas untuk lebih cepat naik ke rawat inapnya. Seperti itu Bu Riveli. Baik, terima kasih nurse. Mudah-mudahan bisa lebih Saya tambahin apa sedikit, namanya Bu. jelas lagi ya nurse Ya, ya. saya Lebih tambahin baik. sedikit, Terima Bu. kasih banyak. Ya, Saya tambahin Dr. sedikit. Dayat, Ya. silakan. Ya, jadi mungkin itu kita sekarang sebenarnya sejak Januari kemarin itu kita sudah mulai bikin namanya TAT, turnaround time-nya ya. Jadi pasien rawat inap itu insya Allah sih hanya sekitar 2 jam maksimal lah gitu kita buat sekarang untuk di GD Bu. Jadi semoga kejadian-kejadian yang tadi itu tidak terjadi lagi. Tapi memang ada beberapa pasien yang akan ada delay. Yang pertama adalah karena hasil belum ada. Yang kedua adalah kebutuhan ruangan ICU gitu. Jadi memang ini masih PR kita ya. Jadi kita bor di ICU kita kan penuh. Jadi kalau mau butuh ke ICU memang agak lebih lambat. Tapi insya Allah kalau untuk rawat inap biasa kami coba 2-3 jam itu udah naik sekarang. Gitu. Terima Terima kasih Bu. kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Dayat. Terima kasih Nurse Juliana Grace. Terima kasih Dr. Ari Kusuma Januarta sebagai Direktur Umum Rumah Sakit UI. Terima kasih Pak Muhammad Arif Dianto sebagai Direktur SDM. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam Zoom meeting hari ini. Kami akan berikan materinya nanti via SDM Fakultas masing-masing dan untuk Zoom akan kami tautkan ke web SDM dsdm.ui.ac.id. Semoga pelayanan lancar dan kita dapat menggunakan fasilitas di RSUI dengan nyaman. Terima kasih sekali lagi kepada RSUI dan Bapak Ibu semuanya. Kami tutup acara sosialisasi ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nas Grace dan Bapak Ibu semua. Izin foto Boleh dulu mungkin ya, Bu. ya kita foto dulu ya. Ya, boleh Boleh dibuka dibuka kameranya kameranya Bapak Ibu.
Saya hitung ya. Ini ada 24 slide, Mbak Ayu. Kita ambil 3 di depan aja ya, Bu. 1, 2, 3. Sebentar. Baik. Saya ke halaman kedua. 1, 2, 3. Sebentar. Baik, saya ke halaman ketiga. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Izin Terima kami tutup kasih. Zoom-nya. Terima kasih. Terima kasih.